latihan untuk menahan dari segala sesuatu, baik itu emosi, perbuatan, perkataan, pandangan juga. Semakin kuat solidaritas antar sama umat beragama. Membesarkan rasa toleransi. Teman-teman pencinta damai, bulan Ramadan adalah bulan yang penting bagi agama Islam. Karena pada bulan Ramadan ini mereka menjalankan salah satu rukun Islam, yakni berpuasa. Nah, puasa suatu ibadah untuk menahan diri. Selain menahan diri, ada beberapa ibadah atau kegiatan lain yang khusus mereka lakukan selama bulan Ramadan ini. Nah, apa yang mereka lakukan, kegiatan apa yang akan mereka laksanakan selain menahan diri ini, kita akan melakukan bincang-bincang dengan ketiga teman-teman kita dari Winsu. Teman-teman pencinta damai, kita sudah kedatangan ketiga teman kita dari Winsu, dan kita akan membahas atau kita akan berbincang-bincang hari ini mengenai pesan dan makna damai Ramadan. Nah, sebelum kita ke sana, baiknya kita perkenalan dulu kepada teman-teman kita ini ya, supaya tahu siapa nih, mana tahu ada satu kampungnya atau satu jurusannya, satu fakultasnya atau satu universitas ya kan. Baik, kita perkenalan dulu dari yang lebih muda. Silahkan Bang. Paling muda padahal Iya. Oh gitu, maaf ya Bang. Saya kirain tadi paling muda. Dari wajahnya bolehlah ganteng. Salah. Bisa dikatakan. Oke, silakan Bang, perkenalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Safi Hasibuan. Saya tinggal di Medan. Saya tinggal di Bandar Slamet ya. Saya berkuliah di UIN, jurusan studi agama-agama. Oke, terima kasih Bang Safi. Iya. Silakan Kakak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Zenrat Noreviani. Asal saya dari Siantar, Serbelawan. Dan saya mahasiswi UIN Sumatera Utara, jurusan studi agama-agama. Terima kasih. Lanjut ke Kakak yang satunya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Kak Selvi. Perkenalkan, nama saya Prestijanisi. Saya mahasiswi UIN Sumatera Utara, jurusan studi agama-agama. Sama ya dengan Bang Safi ya. Ya, agama-agama. Tadi Kakak? Oh, sama juga. Ternyata sama. Iya. Iya, teman-teman pencinta damai, saya sendiri Selvi Sialoho. Saya dari Brastagi. Oke, dan tidak mahasiswa lagi. Oke, baik. Itu dia ya tentang perkenalan. Kemudian kita akan membahas tentang pesan damai di hari Ramadan ini. Sebelum kita masuk itu saya lah mewakili semua umat Kristen, khususnya Katolik, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman kami ya. Semoga selama puasa ini bisa dan sanggup melaksanakannya juga ya. Iya. Oke, saya mau bertanya nih kepada Abang, kepada Kakak, kepada Kak Priti. Kak Priti, nih, kan setiap tahun ada puasa. Pasti pada saat bulan puasa itu ada hal-hal yang sangat dirindukan begitu. Ih, sebentar lagi puasa nih, udah rindu ini, atau tradisi apa begitu? Iya, kalau dalam puasa itu yang hal paling dirindukan itu momen sama keluarga, kebersamaan. Jadi di mana 1 hari atau 2 hari menjelang puasa itu kita pulang ke rumah, itu ada tradisi yang dinamakan punggahan. Kalau di daerah saya sih sering dibilang megang. Nah, jadi di situ kita dari mana tadi? megang. Enggak, maksudnya Daerah Aceh. Oh, Aceh. Kalau Aceh Iya. megang ya. Oh, tiap daerah itu beda namanya. Iya, beda. Oh, Dia ada punggahan, ada megang. Tapi di daerah saya itu namanya megang, di mana di situ kita berkumpul bersama keluarga, terus kita masak daging. Ya, itu nanti beli daging di pasar, itu masak bersama keluarga. Rame-rame ya masaknya. Iya. Terus nanti baru makan bersama itu sebelum puasa. Biasanya 2 hari atau 3 hari gitu. Sebelum puasa. Iya. Jadi itu suatu momen kebersamaan yang Dan ditunggu-tunggu juga ya. jarang kan selama 11 bulan
kita banyak di luar atau bersama teman-teman, apalagi saat ini masih mahasiswa, jadi ngekos. yang sendiri ya. Mm-mm. Makanya jadi disitulah 1 bulan itu betul-betul bersama keluarga gitu. Iya, benar-benar. Atau itu menjadi sudah dipersiapkan ya. Iya. Nanti pada saat bulan Ramadan aku akan melakukan ini, begitu ya. Iya, udah ada planning-planning Iya, untuk planning. 30 hari ke depan. Oh gitu. Oh, bukan hanya awal puasa aja. Iya, bukan hanya awal puasa, karena kan kita juga di puasa itu kan ada momen tadarus, belajar bersama. Oh gitu. Oh jadi memang dikhususkan atau pada umumnya baiknya selama bulan puasa itu berkumpul dengan keluarga. Iya, semua keluarga. Baiknya ya, kalau tidak boleh, apalagi di masa sekarang ini agak sulit ya. Iya, justru di masa pandemi inilah karena apa kan lockdown. Karena kan, lockdown di jadi, rumah kesempatan ya. Mm-mm. Belajar bersama selama 30 hari ke depan, mempersiapkan diri ya. Iya, menuju hari yang fitri itu. Iya, supaya bersih kembali. Iya. Ada yang mau ditambahin? Enggak lagi ya? Oke. Mungkin sama kalau di tempat kakaknya tadi apa namanya? Megang. Megang, Kalau tempat saya punggahan. Kalau di tempat di sini sama di Medan. sih. Namanya punggahan juga, nggak beda. Ya, Iya. di tiap daerah sama sih. Tapi kok biasanya puasa itu merindukan sholat berjamaah karena di situ rame-ramenya orang kadang ke masjid malam pertama taraweh. Nah, di situ kita ini taraweh ini khusus di bulan puasa kita adakannya. Jadi setiap orang Islam itu taraweh ini, sholat taraweh ini adanya cuma di bulan puasa. Bulan Ramadan selama 3 hari kita taraweh. Oh jadi itu salah satu yang ditunggu, yang ditunggu. ya, diimpikan juga ya, momen penting itu ya, Iya. karena kumpul rame-rame kan. Kumpul rame-rame sama keluarga, kadang sama teman gitu kan. Setelah selesai taraweh kan kita biasanya ngobrol-ngobrol di emperan masjid kan, cerita entah apa saja, bisa buku atau pengalaman pribadi ya kan. Entah masa-masa kuliah kan, Oh, ya. asik gitu kan. Di situ lah karena waktu berkumpul. Berkumpul dari orang-orang yang merantau, kumpul Iya, di tempat itu, kumpul. berbagi pengalaman lah gitu Iya, ya. Ya asik. ternyata lain daerah, lain ini ya tradisinya. Iya. Oh ya, kemudian kan seperti yang kita ketahui, puasa ini juga bukan hal yang mudah kan, pasti ada tantangan, pasti ada cobaan juga selama 30 hari begitu. Mungkin tantangan yang paling sering nih setiap puasa, sering tantangan itu datang dan sulit kita hadapi begitu. Mungkin Jane bisa Iya. Jadi membagikannya kepada kita. Jadi tantangan di bulan puasa itu sebenarnya kan masuk ke bulan puasa banyak perubahan yang terjadi dari mulai bangun tidurnya, pola makannya gitu kan. Jadi pas bulan puasa gitu kita harus bangun malam gitu. Terus kalau misalkan di siang hari kita harus tahan tuh, nggak boleh makan dulu sekarang, makannya nanti setelah waktu berbuka azan maghrib gitu. Jadi perubahan-perubahan itulah yang yang terjadi gitu, dan itu juga sebenarnya salah satu ciri bahwasanya manusia itu memang bisa melakukan perubahan gitu, nggak hanya di masa pandemi aja. Setelah timbulnya COVID kan itu kita di lockdown gitu kan, dan sebenarnya dalam Islam itu mengajarkan bahwa manusia itu udah bisa mengalami perubahan dalam dirinya menuju ke arah yang lebih baik. Jika mau ya. Iya, jika mau niat. Atau pernah nggak kelupaan atau ternyata puasa begitu, pernah nggak? Iya, nggak ingat gitu ya. Kalau Pernah ternyata lupa udah- gitu. Pernah di zaman sekolah dasar. Iya. Karena udah bermain kan, sekolah dasar kan memang nggak diwajibkan terlalu ketat kan, bisa puasa setengah hari atau seperempat hari gitu kan. Jadi namanya anak SD ya, bermain sebagaimana lari-lari gitu kan. Jadi kayak pulang ke rumah gitu minum haus, terus diingatkan sama orang tua, mbak kan puasa gitu. Oh iya, lupa, ada lanjut puasa lagi gitu. Oh iya. Lanjut, oh bisa gitu. Oh bisa lanjut lagi. Kalau nggak tahu, karena di hukum yang orang yang babi nggak tahu nggak. Oh, yang tidak tahu tidak Iya, tidak salah ya. Bisa. Tidak masalah juga Iya. seperti itu. Kan tantangan dari kita, tantangan dari luar atau dari diri kita. Tantangan dari luar ya melihatlah yang berjualan gitu. Tapi kan pas mau berbuka puasa kan banyak kan orang-orang yang berdagang gitu. Itu karena udah biasa ya, dari kecil ditanamkan, jadi nggak terlalu, paling cuaca. Oh, Kadang cuaca. cuaca yang sangat terik gitu karena aktivitas kan
Ya gini lah, musim-musim skripsi nulis harus datang ke kampus, Karena berpikir ya. mencari Berpikir referensi buku, jadi kayak aduh capek gitu. Itu sih tantangannya. Tapi itu pada saat capek itu tidak batal kan? Enggak. Ada capek tapi itu tidak batal kan? Enggak. Kirain karena udah capek itu jadi batal. Karena kan yang membatalkan kan ketika kita makan dan minum. Oh begitu. Pada saat ada niat mau capek sepertinya mau makan, mau minum itu tidak batal. Itu nggak batal ketika tidak dilakukan. Oh, walaupun ada niat, kalau tidak dilakukan tidak batal ya. Iya, oke. Kemudian memang di kami juga ada ini ya, ada puasa, ada berpantang juga. Tapi mungkin ke Abang Sapei yang paling muda, bisa mungkin dibagikan diceritakan kepada kami lah yang non Islam ini ya. Sebenarnya arti puasa itu sendiri. Puasa itu artinya menahan ya. Kalau secara bahasa dia menahan, kalau secara istilah dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa ini menahan hawa nafsu kita yang sebenarnya itu dihalalkan, tapi ketika puasa itu kita kendalikan lah istilahnya. Jadi supaya jiwa kita bisa mengendalikannya suatu saat. Jadi puasa ini tadi kan ada yang hal-hal yang membatalkannya. Jadi seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Tadi seperti minum dengan sengaja ya Zin ya. Minum dengan sengaja. Minum dengan Lupa sengaja. itu. Iya lupa Yang ya. tadi lupa bukan sengaja. Lupa Oh kalau iya, sedang lupa. puasa bukan Oh iya, sengaja. misalnya dia nggak sengaja minum itu boleh untuk dilanjutkan puasanya. Tapi kalau dia sengaja memang minum itu batal puasanya. Terus berhubungan suami istri itu tidak dibolehkan dalam puasa. Seperti halnya lagi apa ya? Apa? Apalagi lupa aku. Ya intinya menahan lah. Ya menahan, nggak marah. Kita menahan hawa nafsu kita seperti tidak marah, tidak mencaci, tidak membicarakan orang lain, tidak berbohong. Itu kan Misalnya kalau berbohong, mencaci, marah, menyontek dan segala macam itu puasanya jadi batal. Sebenarnya nggak batal sih, puasanya berkurang pahala puasanya. Tapi Dari yang tetap- sebenarnya full tapi menjadi berkurang, tidak ada lagi. Nah, pada saat berkurang itu apakah pernah juga saya dengarkan misalnya kalau pada saat puasa kita batal, Ya. tapi kita bisa ganti nih. Oh gitu. Nah untuk menambah nilai pada saat puasa itu kan berkurang jika kita marah, itu ada juga bisa mengganti nggak? Ya sebenarnya gini sih, kalau yang tadi berkurang itu nggak bisa diganti. Kita kalau batal yang bisa diganti ya? Iya, cuma batal itu bisa diganti. Batal pun kalau misalnya kita memang dalam keadaan terpaksa, memang nggak boleh puasa gitu. Seperti halnya kalau wanita kan ada setiap bulan itu menstruasi, Iya. itu kami tidak dibolehkan puasa. Seperti ketika setelah selesai melahirkan itu memang wanita nggak dibolehkan untuk puasa. Terus kalau misalnya lelaki itu kan dia kerjaannya berat kali untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sampai dia mengeluarkan banyak keringat atau sampai lelah kali nggak tahan lagi puasa, itu boleh batal puasa. Atau orang yang sedang dalam sakit gitu kan, Iya. itu kan dia memang nggak bisa puasa, Bukan karena nggak keinginan mampu, dia ya? nggak mampu untuk puasa. Tapi memang kok misalkan dipaksa untuk puasa pun memang nggak boleh kan gitu. Nah, jadi itu diganti dengan di hari lain. Kalau misalnya sakit tadi dia diganti, dia kan nggak mampu untuk puasa lagi. Iya. Nah itu biasanya diganti dengan membayar fidyah. Fidyah ketika fidyah itu artinya kita memberi sedekah kepada atau memberi makan kepada orang fakir Kita gantinya miskin. begitu ya? Iya. Dalam bayangan saya gantinya kita berpuasa lagi begitu, Iya. seperti Itu pada nama- saat bulan puasa. Itu Iya. yang nggak sakit. Oh itu yang nggak sakit. Kalau Terus untuk tadi yang dari keterangan Bang Pi udah sampaikan orang yang musafir juga boleh membatalkan puasanya, perjalanannya jauh. Itu kalau di Islam diukur 80 kilo boleh. Kalau dia nggak sanggup perjalanan misalnya jauh perjalanan ditempuh jadi kayak panas gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sekarang kan orang kemana-mana naik mobil gitu Iya, kan, iya, ada iya. AC, ya itu Iya, pasti iya. kuat lah. ya paling puasa. jalan 1 meter gitu ya. 80 yang boleh. Ya yang boleh. Maksudnya, zaman sekarang kan tidak ada lagi 80, Iya. ya kan? Paling 2 meter. Paling naik tangga. Naik tangga ya. Pasti
nggak mungkin Iya. langsung haus naik tangga kan? Oke. Iya, tadi kita bicara puasa dan arti puasa, berpantang menahan diri itu. Sebenarnya pada saat puasa itu ada nggak sih pada umumnya yang ingin kita gapai? Gitu. Kenapa kita berpuasa? Apa sih yang mau kita gapai? Kan mungkin kami tidak tahu, mungkin bagi teman-teman. Ya, jadi puasa hal-hal apa yang ingin digapai gitu. Iya, pada saat puasa hal apa yang hendak digapai? Quraisy Secara umum Shihab, maupun secara khusus. Ya, Quraisy Shihab itu pernah bilang di suatu kajiannya gitu kan, apa sih hal-hal yang ingin diraih dalam puasa atau hikmah berpuasa gitu kan. Nah, jadi cari dulu nih pengertian beragama gitu kan. Nah, beragama itu definisi dari beragama itu yang paling banyak diartikan itu meneladani sifat-sifat Tuhan gitu kan, beragama. Nah, jadi meneladani sifat-sifat Tuhan seperti apa? Nah, jadi Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum gitu kan. Nah, jadi kita mencoba meneladani sifat-sifat Tuhan dari wujudnya bentuknya puasa gitu, dengan kadar kemampuan kita sebagai manusia. Nah, Islam itu mengukur bahwasanya manusia itu bisa mampu dia nggak makan dari mulai terbit fajar hingga matahari. Nah, jadi di bulan puasa itu begitu, kita mencoba untuk meneladani sifat-sifat Tuhan. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum, Tuhan tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, jadi kita juga mendorong diri kita supaya jangan berbuat hawa nafsu, jangan hawa nafsu lah gitu, jangan bertindak hawa nafsu. Allah tuh Maha Pemaaf. Nah, di bulan Ramadan, bulan puasa ini jadilah kita orang yang pemaaf gitu, memaafkan orang. Terus Allah itu Maha Mengetahui. Nah, di bulan puasa inilah kita lebih banyak belajar yang bermanfaat bagi kita gitu, untuk kedepannya hal-hal positif apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain dengan puasa. Jadi sebisa mungkin kita mencontoh itu ya, berbuat Iya. seperti itu juga ya. Iya. Mungkin itu kan umumnya. Mungkin saya mau bertanya nih untuk Jen, ada nggak di puasa ini yang hendak Jen capai? Puasa ini yang kok Digapai saya ya, pribadi. Ya ingin hidup yang lebih baik dari yang lalu gitu. Misalkan di bulan lalu saya puasanya masih sering motel gitu, misalkan di yang Apa tuh dulu motel? buka diam-diam. Enggak, saya tidak tahu apa itu motel. Jadi karena udah usia udah dewasa, mengerti makna puasa sebenarnya itu apa, jadi jangan Iya, sampai iya. keulang seperti yang dulu gitu. Ingin jadi lebih baik lah gitu. Iya, itu. Aku baru motel. Iya, motel. Jadi mungkin puasa ini kalau bisa jangan ya, Iya, jangan. berubah ke Iya, lebih baik. berubah. Oke, kita tunggu ya. Iya, doakan. Kita doakan ya, Iya, amin. supaya lebih baik lagi. Amin, amin. Iya kan, sudah sangat jelas ya arti puasa, maknanya juga bagi teman-teman begitu ya. Tapi ada nggak Bang, saya makna atau pesan puasa ini tersendiri, puasa para teman-teman kepada kami nih yang non Muslim, makna dan pesannya lah kepada kami yang bukan menjalankan ibadah puasa. Ya, mungkin dari makna yang bisa kita ambil dari puasa ini, yang pertama itu kita di bulan yang penuh berkah ini seharusnya bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Ya, kita bisa melihat semakin merangkai kebersamaan dengan keluarga, semakin lebih dekat dengan keluarga, terus menjalin kebersamaan dengan sesama umat, bukan hanya Islam tapi seluruh umat Kristen, Hindu, Buddha. Jadi saya pun pernah lihat gini ya, di suatu tempat gitu kan, saya di jalan gitu, pernah dulu dibagikan takjil. Itu kan suatu kebanggaan bagi saya kan. Wih, ternyata anak-anak dari No Man's Land gitu, saya pernah lihat bajunya dari No Man's Land gitu kan. Kawan-kawan dari No Man's Land ternyata menebarkan kasih juga ya. Mereka ternyata peduli juga dengan kita orang-orang Islam yang ketika waktu itu di jalan, udah waktu sore, udah dekat dengan berbuka puasa, sedangkan kita masih beraktivitas gitu kan. Mereka peduli dengan kita, menebarkan kebaikan gitu, menebarkan cinta kasih kepada sama umat manusia. Itu saya sangat apresiasi. Ya, jadi mungkin di bulan puasa ini ya kita semakin meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, bukan hanya umat Islam sendiri ya, tapi seluruh umat beragama. seluruh umat Tapi mungkin beragama. tadi itu kan dari yang non Muslim nih, Ya. yang melakukan hal seperti itu kepada Ya. yang Islam. Nah, ada tidak
yang dari muslimnya karena berhubung ini bulan Ramadan. Nah, kita melakukan suatu kegiatan atau melakukan apa saja begitu yang terkait dari pesan damai di Ramadan ini kepada umat non-muslim. Pernah nggak, maksudnya ada setahu Saya setahu atau pernah mengalami karena HMJ kan, maaf ya, HMJ karena tahu ada kegiatan juga seperti itu kan dalam mendukung bulan Ramadan. Sejauh ini belum sih, tapi ya kita, ya kalau misalnya kita di bulan puasa, apa ya? Iya, kadang kita berbagi takjil bersama gitu kan. Itu ya, tidak harus abang itu yang jawab, bisa yang jawab kata-kata ini. Tidak usah bisi-bisi. Bisa juga mungkin lupa ya kan. Bisa juga sih saling sharing kayak gitu, misalnya duduk bersama seperti ini kan, kita saling sharing, bagi-bagi ilmu. Mungkin kan kebanyakan dari beberapa orang misalnya yang di luar Islam, banyak yang tidak mengetahui apa tuh puasa, sebenarnya apa sih puasa tuh gitu kan, bingung Tidak gitu. bermanfaat nggak bagi kami atau itu hanya untuk mereka aja manfaatnya, begitu kan banyak yang bertanya. Jadi kan kita bisa saling sharing di situ, kita duduk sambil dialog kayak gitu. Ya sambil menunggu buka puasa juga kan, jadi kita bisa saling sharing, diskusi juga ya, diskusi kerja kelompok, tidak harus tentang agama kan, iya benar, tentang pelajaran juga. Seperti itulah yang bisa kita lakukan kalau misalnya di bulan puasa seperti ini ya. Ya, satu lagi pun sih, puasa ini kan hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa sumutasihu, bahwa puasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, jadi kan ada beberapa penelitian bahwasanya puasa ini menambah kesehatan bagi kita, bukan hanya kesehatan rohani, ya kan, tapi jasmani juga sehat. Jadi dengan berpuasa peredaran darah kita lebih lancar, pikiran kita lebih jernih gitu kan. Iya, karena lambung kita bekerja. Iya. Iya, karena istirahat kita kan, tidak bekerja terus-menerus. Iya. Kita selama setahun itu kan 12 bulan, hanya sebulan inilah kita ibaratkan kita ini mesin selama 12 setahun ini. Jadi sebulan ini kita diistirahatkan dari makan dan minum di siang hari. Jadi ibaratkan ini adalah bengkel untuk memperbaiki sel-sel kita kembali, memperbaiki jiwa kita, pikiran kita supaya lebih bersih lagi, mendekatkan diri kepada sama yang Maha Kuasa, belum lagi mendekatkan diri kepada keluarga kan, karena di bulan ini lebih intim gitu. Dan kepada seluruh umat beragama pastinya. Iya, berarti manfaatnya tidak hanya kepada muslim aja, tetapi seluruh umat beragama. Oke, terima kasih ya Bang ya. Oke, lanjut pertanyaannya kepada Kak Priti, Presti yang Priti. Min. Ya kan tadi kita sudah tahu ternyata bukan hanya untuk umat muslim aja manfaatnya. Jadi sebaiknya sikap kami agar tetap terjalin damai ya kan. Sikap kami itu baiknya pada saat kalian berpuasa itu bagaimana yang kalian harapkan gitu. Kadang ada juga kan sikap kami begitu pada saat kalian puasa, kok tidak mengerti sekali ya, kami kan sedang puasa gitu. Ada kan pasti kan, pernah pasti. Pernah pasti. Kadang kan ada harapan supaya teman-teman pencinta damai tahu juga. Harapan kami begini loh pada saat kami bulan Ramadan ini. Boleh? Itu seperti apa? Hormatilah kalau misalnya kami lagi puasa tidak makan di depan gitu. Seperti itu. Habis itu ya kalau seperti tapi sebenarnya udah diterapkan sih sama pihak non muslim. Seperti pengalaman saya juga, ada teman saya yang non muslim, dia mengingatkan, bahkan dia membangunkan saya sahur gitu. Kalau misalnya saya kebablasan gitu kan, dia bahkan membangunkan, udah sahur nih gitu, sahur lah kayak gitu. Ya saling mengingatkan. Habis itu dia juga kalau misalnya dari luar kadang pulang bawa takjil atau bawa bukaan gitu. Itu kan udah sebuah apresiasi lah yang kita banggakan kan. Ya kalau misalnya di daerah saya, di daerah Aceh itu ya pihak non muslimnya itu ya hampir di seluruh tempat itu menutup tempat makan sampai sore baru dibuka. Jadi
tidak ada, kalau siang itu dari pagi sampai siang itu tidak ada satupun rumah makan yang dibuka, karena nanti bisa membuat kita tuh Tergoda ya. Iya, Kita bahkan jadi seperti tergoda itu. ya. Jadi mereka yang pihak non muslim sudah paham seperti itu kok di daerah tempat saya. Jadi itu sebuah apresiasi sih bagi saya. Jadi sejauh ini sikap yang teman-teman yang dijumpai Iya, sudah sudah ya? kondusif. Sudah kondusif. Tapi kalaupun misalkan ada gitu orang yang makan gitu kan, itu justru malah sebenarnya tantangan bagi kami sendiri, gimana sih kami bisa menahan nih gitu selama 30 hari ke depan gitu. Iya, jadi kadang udah biasa. Iya, biasa. Dan saya juga punya teman di luar agama Islam, mereka itu pas taunya besok udah mau berpuasa, mereka tuh malah justru mengucapkan selamat ini menjalankan ibadah puasa ya gitu. Kadang nanti mau nanya bukanya hari ini pakai apa gitu. Yang non muslim. Ada kebanggaan tersendiri juga ya. Iya. Gitu ya. Oh ternyata mereka tahu gitu. Kita menjalankan puasa gitu. Seenggaknya mereka tahu. Jadi Iya, bisa sama-sama saling menghargai. Ya sering tergoda tapi jangan sampai Ikutan. Yang beratnya itu sih saat misalnya lagi cerita-cerita ya kan, apalagi kita wanita suka berbicara, tahu-tahu nanti ujung-ujung gibah gitu. Itu yang menjadi suatu tantangan juga sih. Oh mungkin satu juga ya yang kami inginkan, tolonglah pada saat kami Ramadan jangan aja kami gibah. Gitu ya. Sebisa mungkin jauhkan cerita-cerita yang negatif dari Iya, kami karena negatif. kami sering tergoda. Iya. Tapi tidak pernah mau jatuh ke dalam godaan. Ya jadi Benar. itu ya pada umumnya itu sih ya. Mm-mm. Sering keikut gitu ya. Iya. Apalagi khusus wanita ya kan suka. Oh khusus wanita, berarti laki-laki tidak? Laki-laki Ya laki-laki gini sih ya, godaannya kadang dari kawan-kawan ya suka ngirim-ngirim gambar yang nggak Nggak pantasnya pantas. gitu. Untuk ya jadi kan kita melihat udah Jangan nggak. dilihat. Ya seharusnya kan, tapi kan sudah dikirim kan ya terlihat juga. Terpaksa ya. Tapi itu langsung kita hapus sih biasanya. Tapi tetap pahalanya berkurang tuh kan. Enggak sih, karena kan kita nggak sadar. Tapi kok memang kita udah tahu itu kan, tapi kita download juga, ya itu memang mengurangi pahala puasa kita, bisa-bisa batal pun. Oke, baiklah. Mungkin itu kita sudah banyak berbincang-bincang juga tentang makna bulan Ramadan ini ya, makna damai bulan Ramadan. Mungkin langsung saja kepada statement terakhir atau kesimpulannya. Kami persilahkan dari yang muda dulu deh. Mbak Jen. Mbak Jen. Iya, jadi pesan-pesannya untuk channel Pesan Damai ya. Ya. Marilah Pintu kita- Damai. Oh, Pintu Damai. Ya. Ya, di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, marilah kita sama-sama jalin silaturahmi gitu, lebih saling menghargai, membesarkan rasa toleransi gitu di bulan puasa dan saling memaafkan juga. Baik dari Islam, kalau misalkan kami ada bersalah gitu kan dimaafkan untuk teman-teman yang non muslim dan begitu juga saling menghargai itu. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Jen. Oke, laki-laki terakhir ya. Boleh. Kita udah bersiap, habis ini aku. Oke, lanjut Mbak Pris. Iya, pesannya buat channel Pintu Damai, dan buat seluruh dan buat umat seluruh muslim maupun non muslim. ya seluruh umat yang beragama Iya. ya. Beragama. Kita marilah di bulan puasa ini mendekatkan diri kepada Tuhan lagi, juga bersimulasi lah di mana di bulan ini kita juga latihan untuk menahan dari segala sesuatu, baik itu emosi, perbuatan, perkataan, pandangan juga. Itu menjadi suatu hal yang untuk kita menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Ini ibaratnya sebagai latihan buat kita untuk menjaga silaturahmi juga bersama keluarga, teman, atau yang lainnya, dan juga menjaga toleransi lah sesama umat beragama. Itu aja. Mungkin Bang bisa pesan terakhir untuk semua umat beragama? Oke, mungkin pesan saya sedikit ya untuk seluruh umat beragama. Marilah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, bagi umat muslim, kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita masing-masing, karena
dengan semakin meningkatnya keimanan kita, maka kita akan semakin terbina dalam persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Ya, semoga harapan saya sih ke depannya kita dapat menjalin silaturahmi atau terus berdiskusi seperti ini, karena ini sangat jarang kita temui dimanapun, karena sekarang marak-maraknya radikalisme, ya kan. Ya, semoga dengan adanya datang bulan yang penuh berkah ini, kita semakin terbina jiwanya, terbina mentalnya, tidak mudah untuk menyalahkan, semakin kuat solidaritas antar sama umat beragama. Ya, mungkin itu yang saya harapkan ke depan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Oke, mungkin itu saja. Baik, terima kasih ya. Pesan yang sangat mendalam juga bagi kita. Pesan yang sangat mendalam juga bagi kita. Ya, teman-teman pencinta damai, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan tadi, pesannya sampai kepada kita, dan mari kita respect kepada teman-teman kita yang melaksanakan ibadah puasa. Dan kami juga mengucapkan seluruh, saya mewakili ya, Kristen, seluruh agama lah, saya mewakili mengucapkan selamat ibadah puasa. Semoga lancar dan sampai ketemu di Idul Fitri. Di bulan kemenangan. Jangan lupa diundang ya. Biar kita makan kue lebaran. Iya, baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Salam damai.